Tapi sebelum itu saya ingin memberikan satu pertanyaan buat teman-teman netizen atau warganet yang pecinta bola, begitu bahwasanya kemarin tim sepak bola atau timnas Indonesia wanita kita dibantai dengan skor 0-9 oleh Korea Utara. 0-9 bukan main, dan akhirnya ada bermunculan spekulasi-spekulasi, perdebatan-perdebatan di media sosial bahwasanya Erick Thohir atau pemerintah begitu terkesan menganaktirikan timnas Indonesia wanita karena sama sekali tidak tersentuh. Memang kalau timnasnya makin kuat, itu butuh pendanaan makin besar. Sayangnya teman-teman, ketika di Indonesia baru saja diberlakukan video asisten referee ini, justru di Liga Inggris itu sedang ada wacana VAR ini akan ditiadakan teman-teman. Kita baru saja ingin memulainya, sementara Liga Inggris memang sudah memulai 5 tahun yang lalu, dan tentu efek daripada keberadaan VAR ini mereka sudah merasakannya, baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita tentunya semoga diberikan rezeki yang berlimpah. Dan jumpa lagi bersama saya Bio Dika Sport Channel di sini. Hari ini saya akan mencoba untuk sedikit menginformasikan beberapa hal teman-teman yang masih berkaitan dengan tentu kualifikasi Piala Dunia yang sebentar lagi kita akan melawan Irak, dan tanggal 6 lalu kemudian melawan Filipina. Dan tentu kita semua sudah tahu teman-teman bahwasanya peluang Indonesia itu cukup besar dan cukup main imbang minimal seperti itu, dan maksimalnya ya tentu ketika kita bisa menang melawan Irak dan Filipina, maka itu dipastikan kita akan menjadi runner up. Tetapi ada informasi penting, kalau seandainya misalnya kita mampu melawan atau memenangkan pertandingan melawan Irak saja 6-0 misalnya saja, itu artinya kita akan menjadi juara grup. Tapi kan itu tentu angan-angan ya, tentu sesuatu yang sangat sulit. Tapi kali ini teman-teman saya akan sedikit menginformasikan beberapa hal, termasuk kenaikan tiket, lalu kemudian kedatangan 22 pemain pemanggilan begitu, 22 pemain Indonesia yang akan berlaga nanti. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan satu pertanyaan buat teman-teman netizen atau warganet yang pecinta bola, begitu bahwasanya kemarin tim sepak bola atau timnas Indonesia wanita kita dibantai dengan skor 0-9 oleh Korea Utara. 0-9 bukan main, dan akhirnya ada bermunculan spekulasi-spekulasi, perdebatan-perdebatan di media sosial bahwasanya Erick Thohir atau pemerintah begitu terkesan menganaktirikan timnas Indonesia wanita karena sama sekali tidak tersentuh oleh kebijakan-kebijakan yang membuat persepakbolaan wanita ini bisa survive seperti halnya timnas Indonesia laki-laki. Nah, oleh karena itu mari kita mencoba untuk mendiskusikan di kolom komentar bagi para pecinta timnas Indonesia. Apakah betul pemerintah itu sekarang ini mencoba untuk tidak memperhatikan timnas sepak bola putri Indonesia? Begitu teman-teman. Baik, ya mungkin sudah ada beberapa teman-teman yang mengetahui bahwasanya Sintayong sudah memanggil 22 pemain untuk melakukan
training center di tanggal 27 besok. Di tanggal 26 ini harus sudah berkumpul teman-teman. Kemudian kita nanti ada juga sparring bersama dengan Tanzania begitu teman. Teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwasanya siapa-siapa saja pemain timnas Indonesia yang sudah dipanggil. Saya sebutkan saja di sini bahwa kiper sudah ada Hernando Ari begitu, kemudian Adi Satrio, lalu kemudian pemain belakang Jordi Amat, Justin Hapner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jay Ises, Pratama Arhan, Shane Patenama, Sandy Walsh, Asnawi Mangko Alam, dan Nathan Choaon teman-teman. Lalu kemudian di tengah kita mungkin sudah tahu seseorang yang kita perdebatkan beberapa hari terakhir ini adalah Tom Haye begitu, juga hadir. Tentu di video saya yang kemarin juga kita sudah banyak membahas bagaimana keberadaan Tom Haye ini yang diisukan setelah pemindahan dari FC Heerenveen itu akan bergabung dengan Como, tapi kemudian petinggi Como itu melontarkan sebuah pernyataan yang justru memantik sebuah persoalan baru begitu kan, sehingga kemudian akun Instagram resmi Como ini kemudian diserang oleh netizen Indonesia. Banyaklah sumpah serapa yang kemudian dikatakan di akun tersebut. Lalu kemudian ada Ivan Jenner, ada Rizky Kambuaya, Marcelino Ferdinand tentunya, Yakob Sayuri, Yance Sayuri. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri ini dua bersaudara teman-teman, dan akhirnya juga dipanggil di timnas senior juga teman-teman. Yance terutama gitu kan. Kalau Sayuri kita tentu tahu skill dan kemampuannya juga sangat bagus, umpan-umpan yang sangat akurat juga dimiliki oleh satu pemain ini begitu. Di depan ada Dimas Derajat begitu, Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, Rafael Strijk begitu teman-teman. Ada 22. Nah, di isu yang berkembang ada 25, ada 24 teman-teman seperti itu. Namun biasanya sih seorang kiper itu memang mestinya 3 begitu teman-teman. Makanya di sini dianggap bahwa Martin Paes itu akan didaftarkan juga begitu teman-teman, karena Martin Paes saat ini memang sedang mengurusi soal persoalan federasi yang masih belum tuntas begitu. Kemudian juga dinyatakan bahwa di akunnya pribadinya bahwa kemungkinan besar akan sulit untuk memperkuat Indonesia secara substansi seperti itu teman-teman. Tetapi kita tentu Ketua Umum PSSI dan dan Sintayong tentu juga akan berusaha untuk mengusahakan bagaimana Martin Paes ini juga menjalani debutnya pertama kali di timnas Indonesia. Makanya kemudian slot 3 ini masih disisakan 1 begitu. Namun sayang teman-teman, karena saya melihat di pemain belakang ini biasanya Elkan Bagot ini selalu menjadi langganan timnas Indonesia, dan saya melihat bahwa Elkan Bagot ini adalah satu-satunya pemain keturunan gitu yang memiliki jam bermain cukup banyak begitu ketimbang yang lain. Kalau saya melihat kalau tidak salah ada 22 caps yang dia miliki bersama timnas Indonesia, dan tentu sudah mencetak gol, dan tidak perlu diragukan sebetulnya skill satu pemain ini, sebab di klubnya itu pemain ini juga menjadi yang utama begitu, dan bahkan berkali-kali memberikan penyelamatan yang penting di klubnya, sehingga klubnya saat ini juga sudah berada di kasta tertinggi Liga Inggris teman-teman. Dan sangat disayangkan sekali kenapa kemudian Sintayong tidak memanggil sosok Elkan Bagot, meskipun ada beberapa banyak deretan pemain-pemain yang bagus di situ di pemain belakang,
seperti kemudian Justin Abner, Sandy Walsh, Jordi Amat dan lain sebagainya. Nathan juga mungkin juga bisa diposisikan di pemain belakang teman-teman. Memang ada satu persoalan yang mungkin masih menjadi misteri teman-teman, karena kemarin pada saat pertandingan usia 23 Elkan Bagot ini sempat dipanggil oleh PSSI, tapi kemudian ditolak oleh klubnya karena memang waktu ini sedang berjuang juga untuk naik ke kasta tertinggi gitu kan ya. Lalu kemudian ketika Elkan Bagot sudah tidak lagi bermain, artinya liganya sudah selesai begitu, lagi-lagi PSSI dan Sintayong mencoba untuk memintanya lagi untuk memperkuat timnas pada saat melakukan playoff melawan Ginia gitu kan. Namun tidak ada respon begitu, tetapi saya melihat bahwa Elkan Bagot sudah memberikan komentar di media BBC pada saat itu bagaimana sesungguhnya jangan mempertanyakan nasionalisme di situ, tetapi memang ada hal-hal yang tidak nyambung sehingga kemudian tidak terjalin komunikasi yang baik. Seperti yang dikatakan Sintayong bahkan mengatakan bahwa silakan mencari sendiri keberadaan pemain ini, berarti kan ada sesuatu yang salah di sini begitu. Tetapi di pernyataan yang berbeda Erick Thohir mengatakan bahwa dia tidak percaya kalau seluruh pemain timnas Indonesia itu tidak memiliki nasionalisme. Begitu teman-teman. Lalu kemudian yang sangat menarik juga karena jelang pertandingan kualifikasi ini justru PSSI itu menaikkan harga tiket hingga 100% teman-teman. Nah ini juga menjadi perdebatan di beberapa hari terakhir ini sebab netizen menganggap bahwasanya kenaikan yang sampai 100% itu pasti akan memberatkan para pecinta timnas Indonesia teman-teman, sebab yang tadinya harga 100.000 menjadi 250.000 tentu memberatkan. Lalu kemudian bagaimana mereka akan memberikan kontribusi terhadap perjuangan timnas Indonesia, timnas kesayangan mereka, kalau tiket saja diberikan harga yang cukup mahal untuk beberapa kalangan penonton begitu. Lalu kemudian muncul jawaban dari Esko PSSI Bang Arya Sinulinga. Ini nih perlu kami beritahu ya. Ini memang berat banget bagi kita PSSI untuk membuat harga seperti sekarang ini. Kenapa? Karena memang kalau timnasnya makin kuat, itu butuh pendanaan makin besar. Contoh kemarin kita. Kalau kemarin kita hanya sampai nggak lolos putaran kedua atau 8 besar di Piala Asia untuk U23, maka kita cukup sampai di sana. Ini enggak. Lolos Piala Asia 8 besar itu kan butuh pendanaan lagi tuh, menginapnya, semuanya. Habis itu masuk semifinal lagi, nambah lagi menginapnya dan sebagainya, akomodasi, hotelnya. Habis itu kita harus lagi ikut lagi dalam perebutan 3-4, tambah lagi pendanaannya. Dan ternyata karena kita mengejar Olimpiade, ketika kita kalah kemarin, kita masuk lagi playoff, itu ke Paris, butuh lagi pendanaan naik pesawat, kemudian akomodasi dan sebagainya. Yang tadinya mungkin cukup dari Doha, ini dari Paris lagi, ke Paris lagi, ke Indonesia lagi dari Paris, kata lagi kan. Nah kemudian nanti di Piala Dunia kan kita semua berharap nih masuk putaran ketiga. Di putaran ketiga itu kita sudah ada 10 kali pertandingan yang akan kita harus laksanakan, ya. Dan itu butuh pendanaan lagi, tim lagi semua, penginapan lagi, akomodasi, dan ketika away naik pesawat lagi dan sebagainya. Jadi memang timnas makin kuat, pendanaan makin kuat, maka dibutuhkanlah dana yang banyak. Jadi nggak ada kita cari untung. Ini semua
untuk membiayai timnas. Salah satunya ya, ada memang hak siar, tapi itu pun nggak cukup. Maka salah satunya adalah dari tiket juga. Walaupun dari tiket bisa dibilang dibandingkan dengan yang lain masih kecil juga. Nah, konsekuensi timnas kita makin kuat, maka butuh dana semakin besar. Jadi minta maaf banget, terpaksa kita lakukan hanya untuk supaya timnas kita bisa bertanding tanpa memikirkan uang, tapi mereka tahu hanya bertanding. Sekali lagi minta maaf. Dan memang secara hitung-hitungan matematis sih, setiap kita katakanlah barang saja, kalau misalnya barang itu memiliki kualitas yang baik, tentu juga harganya akan menjadi mahal begitu teman-teman. Nah, itu analogi yang paling mudah sebetulnya untuk kita pahami bahwasanya ya memang seperti itu, supaya kelangsungan hidup daripada persepak bola Indonesia itu betul-betul bisa stabil begitu. Nah, saya pikir ini sebuah persoalan yang cukup dilematis begitu, tetapi sebetulnya langkah yang diambil oleh PSSI juga tidak ada salahnya. Saya yakin dengan kecintaan kita terhadap timnas Indonesia, berapapun tiket nanti yang akan kemudian diputuskan, tentu kita sebagai pecinta timnas Indonesia pasti akan menonton dan membelinya. Lalu kemudian pemain gelandang kita, pemain sayap kita itu Sain Patenama itu sudah berada di Indonesia teman-teman, lebih cepat 10-12 hari begitu, bersama dengan kekasihnya begitu, berlibur di Bali sambil menunggu pemanggilan dari Sintayong begitu. Bagi teman-teman yang netizen, janganlah lagi kemudian Anda berpikir bahwa ketika bersama dengan kekasihnya itu artinya banyak menguras tenaga, banyak menguras waktunya untuk bersama dengan kekasihnya, dan bisa jadi nanti ketika bermain dengan timnas Indonesia akan menjadi penurunan fisik yang bisa saja mempengaruhi permainannya begitu. Tolong teman-teman jangan lagi berpikir ke arah sana. Jadi berlibur dengan kekasih itu bisa jadi itu mereka dengan keluarganya begitu. Oke? Jadi hal itu tidak perlu dibahas begitu. Lalu kemudian Tom Haye, Nathan sudah terkonfirmasi, Orat Mangun juga sudah terkonfirmasi akan hadir di tanggal 26 teman-teman. Jadi mereka bersama-sama dari Belanda nantinya, karena juga Tom Haye sekarang ini kan, Nathan juga sudah tidak ada kompetisi teman-teman ya. Lalu yang terpenting adalah Jay Ises. Bang Jay Ises ini tentu pilar paling penting di lini belakang kita. Seperti halnya dia menjadi pilar penting juga di Venezia. Nah, kita tahu Venezia saat ini sedang bersiap-siap sebetulnya untuk mempertahankan atau berjuang juga untuk masuk ke Serie A. Jadi masih ada pertandingan berikutnya. Apakah kemudian Jay Ises ini, kalau seandainya Jay Ises ini nanti masih melakukan pertandingan playoff dan berhasil memenangkan pertandingan, itu artinya Jay Ises itu akan bergabung di pertandingan berikutnya begitu teman-teman, dan ini tentu akan sedikit mengganggu pertahanan Indonesia, karena kita tahu Jay Ises ini adalah pemain yang memiliki postur yang bagus, juga naluri mencetak gol juga sangat bagus, terbukti kemarin melawan Vietnam. Pemain ini berhasil mencetak gol melalui sundulan kepalanya, dan ini tentu sangat merugikan timnas Indonesia. Nah, teman-teman, ini juga isu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman begitu, bahwasanya di Indonesia kemarin di pertandingan di liga kita kemarin itu pertama kali VAR berlakukan, dan itu adalah sejarah sebetulnya. Tetapi sayangnya teman-teman, ketika di Indonesia baru saja diberlakukan video
asisten referee ini justru di Liga Inggris itu sedang ada wacana VAR ini akan ditiadakan, teman-teman. Kita baru saja ingin memulainya, sementara Liga Inggris memang sudah memulai 5 tahun yang lalu, dan tentu efek daripada keberadaan VAR ini mereka sudah merasakannya, sehingga kemudian ada wacana untuk menghapusnya kembali karena disinyalir bahwasanya keberadaan VAR ini tidak efektif begitu, sehingga kemudian dicoba untuk dikaji kembali. Kalau seandainya ini kemudian di Inggris sana meniadakan VAR begitu, itu adalah sebuah kemunduran, teman-teman. Sebab sebetulnya begini, di dunia teknologi itu CCTV itu begitu sangat penting. Di berbagai lokasi saja sudah ada CCTV gitu kan. Nah, apalagi ini sebuah pertandingan di mana banyak sekali terjadi konflik-konflik, terjadi kontak fisik yang mungkin saja bisa membuat para pemain itu jadi terlukai atau kemudian jadi sesuatu yang buruk pada perjalanan hidupnya, bisa jadi kan, teman-teman. Nah, justru video atau VAR ini justru akan ditiadakan. Saya pikir bukan solusi yang baik, teman-teman ya. Nah, kita juga perlu harus berpikir bahwasanya VAR itu juga membantu untuk menghilangkan deal-deal yang jahat begitu di atas lapangan maupun di luar lapangan. Jadi dengan keberadaan misalnya saja nih, teman-teman ya, kalau misalnya ada mafia-mafia atau oknum-oknum di sebuah federasi atau di sebuah pertandingan, di sebuah klub, ketika kemudian ada deal di luar lapangan bahwasanya nanti tim A harus menang pada saat melawan tim B, maka di situ kan akan terlihat nantinya bagaimana wasit itu akan berpihak gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada VAR, maka tidak ada tayangan yang bisa diulang nantinya begitu. Tidak ada sudut atau angle yang bisa diambil bahwasanya keputusan wasit itu adalah keputusan yang benar. Seperti halnya yang terjadi ketika Indonesia melawan Ginia kemarin. 2 penalti yang mestinya itu bisa dianulir oleh VAR, kalau seandainya VAR-nya ada, itu kemudian tidak teranulir karena VAR-nya tidak ada. Nah, begitu juga kalau misalnya tidak berlaku di Eropa lalu kemudian merambah ke Indonesia, Indonesia juga ikut-ikutan tidak memberlakukannya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk para oknum-oknum yang mencoba untuk mengambil keuntungan di persepak bolaan ini menjadi tumbuh kembali, teman-teman, begitu. Jadi kita berharap bahwasanya federasi-federasi di Eropa sana tidak lagi sebetulnya berpikir untuk meniadakan VAR ini. Terima kasih, semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.